Selamat datang kembali di channel Tito Family. Kali ini saya akan membuat animasi di dalam sebuah akuarium. Teknik animasi yang digunakan bermacam-macam, tapi yang paling dominan adalah animasi motion guide. Oke, langsung saja. Saya menggunakan ActionScript 2.0 ya. Oke, posisinya seperti ini. Jadi langkah pertama saya akan membuat atau memasukkan background berupa akuarium ya. Ini layer pertama, saya akan rubah namanya dulu menjadi background ya, background begini ya, background ya. Setelah itu saya mengimport gambar akuarium ya. Backgroundnya saya lewat file, kemudian import to stage ya, seperti ini. Saya memilih gambar background ini yang sudah saya download dari internet ya. Kemudian saya pilih open seperti ini. Ukurannya kita samakan dengan ukuran stage yang ada, diperbesar saja seperti ini. Kemudian kanan kirinya ya, digeser ke kiri sedikit ya. Masih terlalu kecil ya, kita besarkan sedikit ya, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian di langkah berikutnya kita akan kunci background ini dulu, kemudian di frame ke 75 saya insert keyframe ya, kanan insert keyframe seperti ini. Kemudian saya membuat layer baru untuk berikutnya, membuat layer baru, new layer ya. Di sini saya akan membuat gelembung ya, gelembung ya. Gelembungnya nanti akan saya bikin banyak, jadi sini saya kasih nama gelembung 1 layernya. Oke, setelah itu saya kembalikan dulu garis merah ke frame pertama. Saya klik dulu di frame pertama. Untuk membuat gelembung kita menggunakan rectangle tool ya, fasilitas rectangle tool, tapi kita memilih oval tool seperti ini. Kemudian di sini di bagian warnanya kita memilih warna yang ada gradasi warnanya ya, yang ini ya. Klik, sudah seperti ini stroke-nya dihilangkan saja. Kemudian warnanya kita akan sesuaikan ya. Yang ini kita tes dulu ya. Terbalik ya. Jadi di sini warna hitam di tengah, warna putih di pinggir. Jadi begini ya, ini warna hitam atau warna gelap ya, misalkan saya kasih warna biru tua ya, inilah. Yang ini saya kasih warna putih ya, ini saya geser ke kiri biar warna putihnya lebih banyak. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita buat gelembungnya. Oke, gelembung pertama agak besar begini ya. Ini sepertinya birunya terlalu sedikit ya. Saya ulang lagi, Ctrl Z, kemudian ini atau kurang cocok ya birunya ya. Birunya pakai biru laut ya, ini mungkin ya. Oke, coba sekarang kita coba. Oke lah, kurang lebih begini. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita tinggal seleksi dia, kemudian lakukan convert to symbol ya. Kita seleksi dulu seperti ini ya, kita seleksi, kemudian klik kanan, convert to symbol ya. Pilih movie clip di sini tipenya, kemudian pilih OK. Setelah itu di style sini ya, style sini kita pilih alpha ya. Ini alphanya kita naikkan biar agak transparan ya gelembungnya. Dikurangi. Oke, kurang lebih beginilah ya. Sekarang kita akan bikin dia jadi bergerak mengikuti lintasan yang kita buat. Jadi di sini kita seleksi dulu seperti ini,
kita turunkan sedikit objeknya. Kemudian di sini klik kanan di gelembung, di layer gelembung 1, kemudian pilih Add Classic Motion Guide, ya seperti ini. Kemudian di gelembung 1 ini kita kunci dulu. Ya, sekarang kita bikin jalur untuk pergerakan gelembung ini dengan menggunakan pencil tool ya. Oke, di sini arahkan di tengah-tengah gelembungnya yang kita buat. Kita bikin alur, terserah ya alurnya seperti apa, misalkan seperti ini ya. Oke, sudah sampai di atas. Kemudian di sini di frame pertama klik di gelembungnya ya, kemudian kita perbesar tampilannya jadi 400 seperti ini. Kita tentukan titik tengah dari gelembung ya, kita hilangkan dulu gemboknya ya. Ya, ini posisinya sudah pas di tengah. Kemudian sekarang di frame yang terakhir, frame 75, kita geser gelembungnya sehingga dia berada di lintasan yang paling terakhir, di garis yang paling terakhir ya. Oke, kita naikkan lagi. Ini saya kecilkan dulu ya. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu ini tadi belum dibikin keyframe ya. Jadi di sini kita keyframe dulu, klik kanan, insert keyframe, kemudian ini titik akhirnya sudah kita bikin tadi. Kita kembali lagi ke titik awal ya, ini titik awalnya kita tentukan ya. Ini digeser ke bawah seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita klik kanan di gelembung ya, klik kanan di layer gelembung, kita pilih Classic Twin. Oke, kalau sudah, coba sekarang kita Ctrl Enter ya. Oke, ini gelembung pertama sudah jadi. Sekarang kita bikin lagi gelembung yang kedua berikutnya ya. Ini dikunci, tapi sebelum dikunci kita copy dulu objeknya ya. Kita klik dulu sini di layer gelembung, kemudian kita klik di gelembungnya, klik kanan, copy dulu. Oke, copy. Setelah itu dikunci. Kita bikin layer baru lagi. Ctrl Z dulu ya. Kita klik dulu di layer guide, kemudian pilih new layer, kemudian kita ketik gelembung 2. Oke, sudah seperti ini. Kita klik seperti ini. Setelah itu kita paste ya, atau paste di sini, paste. Oke, kita punya gelembung kedua. Gelembung kedua ini saya akan perkecil ukurannya sehingga tidak sama dengan yang pertama. Diperkecil begini ya. Oke, ini terlalu penyok ya. Oke, sudah seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan membuat layer guide kembali ya, klik kanan, Add Classic Motion Guide. Setelah itu kita kunci yang layer gelembung, kemudian klik di layer guide ya. Setelah itu kita bikin lintasan lagi, lintasannya oke, arahnya mungkin bisa berbeda dengan yang ini gini. Kemudian di sini di layer gelembung kita klik kanan di frame ke-75, insert keyframe ya. Kemudian kita tentukan ya, titik akhir dari gelembung ya, kita geser saja langsung. Ini masih dikunci ya. Kita buka kuncinya dulu, kita geser ke atas sampai di sini ya. Oke, kurang lebih begitu. Kemudian di gelembung kedua kita klik kanan, klik Classic Twin ya. Oke, sekarang kita coba Ctrl Enter.
Ya, kita sudah punya 2 gelembung ya. Oke, mau tambahkan satu lagi bisa juga, misalkan tadi sudah kita copy, berarti sekarang kita tinggal paste dia. Kita kunci lagi 2 layer ini, kemudian klik di guide ya. Pilih new layer lagi ya, ini kita kasih nama gelembung 3. Oke, kalau sudah ya, oke, kalau sudah kita Ctrl V kembali ya, ini gelembung yang berikutnya kita resize lagi misalkan segini ya, gelembungnya usahakan gelembungnya jangan penyok-penyok ya. Ini harusnya dengan menekan Ctrl. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita kembali, ini diarahkan lagi di posisi awalnya, misalkan di sini ya. Sorry, kita tarik dulu. Oh ya, selection tool, kemudian kita tarik dulu ke sini. Ya, kemudian di sini kita add lagi, add classic motion guide, kemudian kita bikin jalur. Ini dikunci dulu. Kemudian kita klik di sini, menggunakan visual tool kembali, kita bikin jalur. Ini seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tentukan titik awal dan titik akhirnya ya. Oke, kita perbesar saja biar gampang. Kita hidupkan gemboknya ya. Kemudian di sini kita paskan ya. Oke, setelah itu klik kanan di frame ke-75 layer gelembung 3, insert keyframe ya. Setelah itu kita naikkan posisinya di lintasan paling terakhir atau di garis paling terakhir dah. Kok garisnya hilang. Oke, tidak apa-apa, sudah sampai sini aja ya. Sekarang kita klik kanan di layer gelembung 3, pilih create classic twin. Oke, sekarang kita Ctrl enter coba ya. Oke, jadi kita punya gelembung seperti ini ya, 3 ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tumbuh-tumbuhan ya. Di sini ini kita kunci dulu semuanya, kemudian klik di layer guide, pilih new layer ya. Kemudian di sini warnanya kita pilih warna yang hijau. Oke, warna hijau menggunakan brush tool. Oke, kita membuat tumbuhan laut ya, di 100% aja. Oke, bentuk tumbuhan lautnya terserah modelnya kayak apa. Oh, ini saya undo dulu. Di sini semutnya saya kasih 50 ya. Enter. Ya, gini. Ini kemudian ya, mungkin seperti ini. Ya, kurang lebih begini ya. Oke, yang sederhana saja. Oke, setelah itu kita akan gerakkan ke kanan dan ke kiri ya. Oke, caranya tinggal di sini ya. Sini klik kanan dulu, insert keyframe begini, kemudian kita menggunakan di convert to symbol dulu ya. Di convert to symbol dulu, klik kanan, convert to symbol. Oke, movie clip oke. Sudah seperti ini.
Ini yang bagian tengahnya ini kita turunkan ke bawah ya. Ini yang titik bulat ini kita turunkan ke bawah. Oke, menggunakan free transform tool, coba kita tarik ke bawah ya. Ini seperti ini, jadi titiknya sekarang udah di bawah ya, di sini. Nah, seperti ini sekarang. Oke, saya insert frame dulu di sini, di frame ke-70, insert frame. Setelah itu ini saya remove dulu ya, klik kanan remove frame. Setelah itu di sini ini saya turunkan titik putihnya kayak tadi ya, menggunakan free transform tool, kemudian tarik ke bawah, set ini. Oke, setelah itu baru kita klik kanan, pilih insert keyframe. Oke, setelah itu kita pilih classic twin, create classic twin. Oke, kalau sudah, ini tinggal kita putar-putar ini ya, kita putar-putar. Caranya tinggal diklik begini ya, kita klik di objeknya, kita putar dulu. Oke, oke. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat ikannya. Caranya adalah, oke, selanjutnya kita akan membuat objek berupa ikan ya. Kita kunci dulu layernya, yang layer 9 ini ya. Oh, ini kita kasih nama tumbuhan ya, tumbuhan. Oke, setelah itu kita kunci layernya. Setelah kita kunci, kita buat lagi layer baru. Ini kita akan membuat layer ikan ya, ikan. Oke, setelah itu kita akan membuat ikan ya. Jadi ini ikannya kita buat pakai objek berupa kotak dulu ya, kotak ya, atau rectangle tool. Kemudian warnanya kita tentukan, misalkan menggunakan warna gradasi ya, gradasi warna yang horizontal seperti ini. Stroke-nya kita kasih warna stroke gelap ya. Ini sepertinya kurang gelap, mungkin menggunakan warna inilah ya. Kemudian untuk untuk fill colornya ini kita menggunakan warna gradasi, pilih color, kita rubah warnanya dulu ya. Ini warnanya kita menggunakan warnanya aja ya, warna yang agak cerah sedikit ini ya. Kemudian yang ini yang agak gelap, orange, tapi orange yang agak gelap ya, kan ini gini ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita tinggal bikin kotaknya seperti ini. Oke, kalau sudah, coba kita balik dulu warnanya ya. Gini, sorry ya, ini ya. Kita begini. Oke, sudah, sekarang kita tinggal mainkan dia ya. Mainkan, kita menggunakan convert anchor point tool ya. Kita klik pinggir-pinggirnya, kemudian kita tarik ya, biar dia tidak
tidak siku, tidak biar garisnya melengkung ya sudutnya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita mainkan saja, kita perbesar dulu ya, perbesar ukurannya, misalkan kita kasih 200 ya. Oke, sudah seperti ini. Menggunakan subselection tool ini kita perbesar belakangnya sedikit. Oke, kita tambahkan dulu ya, tambahkan poinnya dulu ya, add anchor point tool ini, kemudian kita tambahkan dulu sini 1 2, kemudian di sini 1, sini 2. Oke, kita punya. Setelah itu baru kita akan buat ekornya ya, ekornya begini ya, ekornya. Kemudian di sini kita tarik ke bawah begini ya, set ya. Kemudian di sini juga sama, tarik. Kita menggunakan yang ini ya, convert ancor ya, tinggal ditarik saja sisi sininya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita masukkan begini ya, atau kita bikin ini ya. Oke ya. Ini ya. Naikkan sedikit, kemudian ini kurang naik sedikit, ini juga sama, kita menggunakan ini, kita naikkan sedikit ya, gini ya. Kemudian di sini kita bentuk. Oke ya. Setelah ini kita akan membuat matanya dulu ya. Oke, tapi sebelum kita membuat bagian-bagian yang lain, kita lakukan convert to symbol dulu ya. Kita klik kiri di selection tool, kemudian kita seleksi objeknya, kemudian klik kanan convert to symbol. Oke, pastikan movie clip. Oke, setelah itu kita klik kiri 2 kali di objeknya. Oke ya, di sini barulah kita tambahkan objek yang lainnya, misalkan matanya, kemudian siripnya yang atas ya, dan lain sebagainya. Oke, coba kita sekarang membuat mata itu menggunakan atau kita bikin siripnya dulu ya. Siripnya seperti ini aja ya. Seperti ini. Kemudian coba kita tutup dulu, masuk ke kembali tampilan awalnya. Oh begini ya. Jadinya oke lah. Jadi kita kembali masuk ke objeknya dulu ya. Ini saya undo dulu. Oke, gini ya. Ini kita tetapkan sebagai layer badan. Kita kasih nama dulu badan. Ya. Setelah itu kita bikin layer baru lagi, new layer. Ini layer sirip atas ya. Atas. Oke. Ya, kita bikin di sini sirip atasnya. Begini aja kotak, kemudian ini ditukar layer badan dengan sirip atas,
Kemudian layer badan dikunci ya. Klik di sirip atas, kemudian kita sama juga kita bikin besarkan tampilan dulu ya, kita bikin dia supaya tidak kaku cikunya ya, seperti ini. Kemudian di bagian atasnya kita kasih melengkung begini ya. Oke, kurang lebih begini. Setelah itu tinggal kita copy saja ya. Oke, ini kita Ctrl D ya, bisa duplikat ya, terus digeser ke sebelah sini, kemudian dirotasi. Tadi kecilkan dulu ukurannya, dikecilkan lagi. Oke, kemudian dirotasi ya, rotasi begini. Oke, kalau sudah ini stroke-nya tidak ikut ya, berarti kita harus ini harus di undo dulu, harusnya tadi tercopy semuanya ya. Oke, kita seleksi dulu nih ya. Seleksi seperti ini, Ctrl D ya, ini stroke-nya ikut. Kemudian diperkecil lagi kayak tadi ya, dirotasi. Oke, sudah seperti ini ya. Kemudian di bagian bawahnya juga sama, kita buatkan sirip ya, Ctrl V saja langsung. Ups, tidak bisa ya, sorry, berarti kita harus memblok lagi ya, sama kayak tadi, Ctrl D ya, kemudian kasih arah ke bawah, kemudian dirotasi ya, rotasi begini ya. Oke, jadi begini hasilnya. Oke, coba kita tampilan 100%. Oke, ini 200%. Ini mungkin di bagian sini kurang dihaluskan ya, nanti kita bikin ya. Kemudian ini sudah ya, seri bawahnya sudah, mungkin dikecilkan sedikit saja ini. Oke, sekarang kita membuat matanya ya. Matanya kita buat menggunakan oval tool ya. Oval tool ini cuma di sini warnanya kita harus rubah gradasi warnanya menggunakan gradasi warna ya, putih dengan hitam, boleh juga kita coba ya. Oh sorry, ini harus bikin layer baru, new layer mata, kemudian layer mata ini harus ditaruh atas layer badan, baru kita buat matanya begini ya. Setelah itu kita akan membuat mulutnya menggunakan brush tool saja, kita tinggal gores ya. Ini warnanya dikasih warna yang agak gelap-gelap juga sama. Kita kasih warna apa nih? Ini aja lah ya, mungkin begini ya, gini. Setelah itu kita akan membuat warna badannya ya, kita bikin layer baru lagi, ini kasih warna badan. Oke, setelah itu kita membuat oval tool ya ini, tapi di sini warnanya menggunakan warna putih ya. Di paint bucketnya warna putih, kemudian di stroke-nya warna hitam ya. Kita coba bikin ini, kita kunci dulu layer yang lainnya, sisakan warna badan ya. Ini saya buat di sini seperti ini ya.
begini. Kemudian saya bikin lagi menggunakan warna yang lain. Jadi ini saya kasih warna biru, misalkan sekarang saya tindis ya bagian ininya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang yang ini dihapus, yang biru dihapus, kemudian di stroke nya juga dihapus. Oke, kita sudah punya warna putih seperti ini ya. Kita tinggal blok, kemudian geser ke depan, mungkin di sini ya. Kemudian kita Ctrl D, kita geser ke belakang seperti ini, Ctrl D lagi, taruh lagi di belakang sini ya. Kita tinggal atur ukurannya ya, ukuran dari warna putih ini ya. Ya, kita tinggal mainkan di sini menggunakan subselection tool. Kita klik saja pinggir-pinggirnya, kemudian kita paskan. Oke, mungkin menggunakan 400 ya, biar gampang. Naikkan sedikit. Oke, sudah begini, tarik-tarik saja begini. Oh, ini ditarik ke kanan. Ini juga ditarik ke kanan, tarik ke kanan gini ya. Oke, ini juga sama, ini ke atas. Oke, sudah begini, sekarang tinggal menggunakan ini ya, yang bagian tengah ini ya, atau bagian pinggir lah. Yang belakang ini kita seleksi dulu, kita resize ya, perkecil ukurannya ya, gini. Kemudian kalau sudah, tinggal sesuaikan dengan bentuk ikannya. Cuma ini bentuk ikannya bagian belakang kurang pas ya, kita perbaiki dulu nanti bentuk ikan di bagian belakangnya ya. Kemudian setelah itu ini sudah jadi ya, kurang lebihnya begini. Mungkin bisa ditambahkan goresan sirip-sirip di belakang nih ya, menggunakan warna gelap aja. Oke, gelap gini ya, gelap gini. Oke, ya, kalau sudah, sekarang kita mau, nah kita keluar sekarang posisinya. Ini kan masih ada sirip yang kita harus buat ya. Siripnya sama juga, kita menggunakan sirip di sini ya, masih belum kita buat ya. Di sini menggunakan sirip, masih menggunakan sirip yang ada ini, kita copy saja ya. Kita seleksi dulu salah satunya, misalkan yang ini, Ctrl D, kita geser dulu ke sini ya. Kemudian kita klik kanan ya, pilih distribusi to layer ya, ini, maka akan terbentuk layer baru. Layer ini sirip, kita kasih nama sirip samping ya. Oke, setelah itu baru kita akan membuat siripnya menjadi di atas ini ya. Oke, kita blok begini, kemudian kita rotasi ya, kemudian dikecilkan sedikit ya. Setelah itu kita tampilan 400 ya, kita naikkan sini ya. Ini dinaikkan di paling atas ya, di atasnya badan ya, biar kelihatan. Kemudian di atasnya juga warna badan. Oke, gini. Kita tinggal
mainkan di sini, mainkan poinnya ya, kecilkan sedikit, kecilkan. Gini ya. Ya, mungkin begini saja ya, cukup. Kemudian kita tambahin garis-garis, boleh ya, garisnya warna gelap sama gelap begini. Oke, udah, kita sudah punya sebuah ikan ya. Setelah itu kita keluar dulu, kita keluar, kemudian di sini bisa dirubah dulu badannya, tadi kurang pas ya. Kita klik di badannya dulu. Sudah seperti ini ya. Oke, berarti kita harus masuk lagi ya. Oke ya, masuk dulu. Berarti kita perbaiki badannya di sini ya, di layer badan. Layer badan kita perbaiki, kemudian di sini kita klik pakai sub selection tool ya, kita oke, kita bisa tarik ya. Oke, setelah itu ya kurang lebih beginilah ya. Atau ini bisa juga ditambahkan tidak terlalu runcing. Oke, udahlah gini aja. Kemudian kita keluar. Nah, sekarang kita gerakkan objek ikan ini ya. Oke, kita pakai tampilan 100% aja ya. Ini terlalu besar sepertinya, kita kecilkan sedikit objeknya, kita resize gini. Oke ya, oke ya, udah kurang lebih begini ya. Ini ikan Nemo jadi-jadian. Oke, sekarang kita akan menggerakkan. Jadi ikan ini kita akan gerakkan mengelilingi akuarium ini. Klik kanan di ikan, pilih add classic motion guide, kemudian dikunci layer ikannya, kemudian kita klik di sini ya, kita buat garis ya, kita buat garis. Misalkan ikannya dia bergerak ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke sini, kemudian balik lagi ya, kemudian balik ke sini lagi. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan membuat keyframe di layer ikan di frame ke 75. Insert keyframe ya. Oke, jadi di sini di layer pertama kita akan tentukan titik awalnya menggunakan tampilan 200 ya. 200, kita buang dulu gemboknya, kita paskan ikannya di sini. Kemudian di layer terakhir ya, ini kita geser, tempatkan di yang paling akhir. Oke, setelah itu kita pilih create classic twin di ikannya, create classic twin. Ini sepertinya terlalu, nanti ikannya mengenai ini ya. Create classic twin. Oh mana? Sorry. Di sini ya, klik kanan di layer ikan, create classic twin.
Oke, setelah itu kita coba Ctrl Enter. Ya, wow, laju sekali ikannya. Ya, kalau ingin pergerakannya lambat berarti kita harus memperpanjang framenya atau kita bisa menurunkan frame rate-nya, misalkan pakai 10 atau 10 ya. Oke, Ctrl Enter. Tapi patah-patah ya, kurang bagus. Jadi bagusnya kita panjangkan panjangkan framenya ya. Oke, nanti bisa dicoba dengan memanjangkan framenya. Oke, kemudian di sini ada pergerakan ikan, di mana ikan dia mundur ya. Nah, ini pergerakannya mundur supaya terlihat alamiah. Kita bisa melakukan ya, kita klik di ikannya ya, di layar ikannya. Kemudian di sini ada orient to pet ya, kita checklist sehingga nanti ikan akan bergerak dengan ya gini ya, atau terbolak-balik ya. Oke, mungkin bisa dihilangkan saja untuk orientnya. Mana orientnya? Orient dihilangkan saja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.